Halo investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Amandana, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai memilih time frame yang tepat untuk trading. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Amandana. Stay tune. Apa itu time frame? Time frame dalam trading merujuk pada penggalan periode waktu yang digunakan oleh seorang trader untuk melakukan trading. Penggalan periode waktu ini bervariasi mulai dari beberapa menit sampai beberapa hari, mingguan, atau bulanan. Satuan time frame dalam trading yang paling sering digunakan yaitu 1 menit, M1 5 menit, M5 15 menit, M15 30 menit, M30 1 jam, H1 4 jam, H4 1 hari, D1 1 minggu, weekly, hingga 1 bulan, monthly. Nah, pada platform trading biasanya disediakan pilihan beberapa time frame dan kita bisa berpindah-pindah untuk menentukan time frame mana yang paling cocok untuk digunakan dalam aktivitas trading. Time frame mana yang paling menguntungkan? Pada prinsipnya, setiap time frame bisa menguntungkan. Peluang trading bisa muncul di time frame mana saja. Jika dilakukan dengan benar dan disiplin, trading yang memberi profit bisa dilakukan di time frame manapun. Tinggal kita yang menentukan mau menggunakan time frame yang mana. Nah, seorang trader sebaliknya memilih time frame yang sesuai dengan gaya tradingnya masing-masing. Jadi sebelum memilih time frame, sebaliknya seorang trader sudah menentukan gaya tradingnya. Memilih time frame yang sesuai dengan gaya trading akan memperbesar peluang terjadinya kinerja trading yang baik karena adanya kecocokan. Nah, berikut adalah time frame yang disarankan untuk masing-masing gaya trading. Yang pertama ada scalping. Time frame yang disarankan adalah M1 hingga M5. Yang kedua ada day trading. Time frame yang disarankan adalah M15 hingga H1. Yang ketiga ada swing trading. Time frame yang disarankan adalah H4 hingga D1. Yang keempat ada position trading. Time frame yang disarankan adalah D1 sampai weekly. Apa itu multiple time frame? Multiple time frame adalah cara trading yang menggunakan beberapa chart dengan time frame yang berbeda, bisa 2 atau 3 chart. Keuntungan penggunaan multiple time frame adalah kita bisa trading mengikuti tren yang lebih panjang dan masuk keluar pasar menggunakan tren yang lebih kecil. Penggunaan multiple time frame untuk trading membutuhkan keterampilan dan pengalaman. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Yang tidak terbiasa malah jadi bingung. Untuk pemula, saya lebih menyarankan menggunakan satu time frame saja untuk trading. Setelah cukup pengalaman, silakan saja menggunakan multiple time frame. Oke, kita ke tampilan metode 4. Saya akan menjelaskan tentang time frame ini. Oke, kita sudah berada di tampilan metode 4 ya. Nah, metode 4-nya ini pada PC ya, OS Windows ya. Oke. Nah, menu time frame sendiri bisa kita lihat di bagian ini ya. Ya, di bagian ini di sini ada monthly ya. Di sini monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5 dan M1 ya. Dalam trading kita bebas menggunakan time frame mana saja ya. Jadi begitu ya. Nah, dalam trading dalam memilih time frame maksudnya bisa disesuaikan dengan gaya tradingnya masing-masing. Nah, gaya trading sendiri macam-macam ya, ada scalping, day trading, swing trading, position trading ya. Nah, dari keempat gaya trading tersebut kita bisa sesuaikan ya untuk penggunaan time frame-nya. Nah, misalkan untuk scalping kita bisa pakai M1 atau M5 ya, seperti ini ya. Ini kita di M5 ya, Euro USD ya, M5 ini ya. Kita bisa pakai scalping untuk di time frame M1 atau M5 ya, minimal M5. Kemudian untuk day trading kita bisa pakai M15, M30 hingga H1 ya, seperti ini ya. Kemudian ada swing trading, kita bisa pakai time frame H4 hingga daily. Kemudian weekly kita bisa pakai di untuk position trading kita bisa pakai daily ya, seperti ini, atau weekly ya, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan tunjukkan cara trading dengan multiple time frame ya. Jadi
trading dengan multiple time frame ini kita menggunakan 2 chart atau kadang bisa juga 3 chart ya. Di sini saya akan tunjukkan caranya dengan menggunakan dua time frame ya, dua time frame chart ya. Nah, di sini saya mulai dulu dari time frame daily. Nah, ini di time frame daily ya. Daily. Di sini di time frame daily kita bisa tentukan dulu trennya seperti apa dan tentukan level-levelnya, level-level seperti level support atau resisten. Di sini di time frame daily kita lihat pada pair Euro USD ini trennya turun ya, cukup jelas ya, trennya turun. Jadi kita akan mencari peluang untuk sell ya. Jadi kita di sini tradingnya mengikuti tren ya, karena trennya di sini turun, maka kita akan cari peluang sell. Nah, setelah kita tentukan trennya, kita tentukan level-level seperti support atau resisten ya. Misalkan di sini ini sebagai sebelumnya support, sekarang menjadi resisten di sini. Terus di sini juga sebagai support ya. Kenapa di sini support? Karena di sini harga tertahan ya, sempat harga menuju garis merah ini, garis ini ya yang paling bawah. Saya coba ganti warnanya. Nah, seperti ini ya, garis warna biru ini support ya, merah ini adalah resisten. Seperti itu. Nah, kita sudah tentukan di sini ya, ada 2 level ya, garis merah ini sebagai resisten, terus garis biru ini sebagai support ya, seperti itu. Kemudian kita turunkan ke H4 ya. H4 ini untuk konfirmasi. Nah, di sini harga sudah menyentuh area resisten ini ya. Di sini ada 2 potensi ya. Harga bisa bergerak naik seperti ini ya. Jika dia break garis merah ini, dia bisa naik seperti ini. Ya, seperti ini. Bisa saja dia malah bergerak turun seperti ini. Seperti ini. Gitu ya. Ada 2 kemungkinan ya, karena di sini harga sudah di area resisten ya. Ini di time frame 4. Nah, kapan kita bisa ambil posisi? Nah, kita ambil posisi ketika ada kita bisa pakai candlestick pattern ya. Misalkan di sini muncul engulfing ya, muncul candle bearish ke bawah, kita bisa ambil posisi sell. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa ambil sell. Misalkan di sini ada engulfing, kita bisa ambil posisi sell di sini. Sebentar. Nah, ini garis warna kuning ini ya. Kita ambil posisi sell di sini. Ambil posisi sell di sini dengan target TP bisa sampai di sini, target TP-nya di sini. Nah, gitu ya, SL-nya di atas ini. Nah, seperti itu ya cara trading multiple time frame. Nah, kita coba di time frame lain ya. Misalkan di sini ya USD CAD ya. Nah, kita coba di time frame daily. Nah, di sini kita lihat bahwa trennya bullish ya. Bullish, trennya naik ya. Cukup jelas ya. Di sini trennya naik. Di sini trennya naik. Kita tentukan level-levelnya. Misalkan di sini ini garis biru ini adalah support ya. Ini support. Kenapa kita katakan support? Di sini ketika harga berada di sini, harga langsung naik ya. Kemudian ini juga kita bisa sebut sebagai support ya di atas ini ya, support kedua ya di sini ya. Karena di sini ketika harga menyentuh garis ini, harga juga naik. Nah, sekarang harga sudah mendekati garis biru ini ya, support ini ya. Kemudian kita turunkan di time frame H4 ya. Nah, di H4 kita tinggal tunggu harga ini menuju garis ini ya. Kita tinggal tunggu di sini ya. Nanti tinggal tunggu konfirmasi untuk entry-nya. Misalkan dia nanti bergerak seperti ini. Terus dia break seperti ini. Terus kita tunggu dia retrace seperti ini. Maka kita bisa ambil posisi buy ya. Ambil buy-nya di mana? Di sini. Ambil buy-nya di sini. Yang saya tandai warna bulat ini ya, warna merah ini, lingkaran ini ya. Seperti itu kita ambil
ambil posisi buy. Nah, tetapi jika dia break hijau ini, misalkan gerakannya seperti ini, ya seperti ini dia break, terus kemudian retrace seperti ini, ya kita bisa ambil posisi sell ya. Ketika harga ini break support ini, area warna hijau ini, kita bisa ambil posisi sell ya. Ketika dia melakukan retrace di area ini, saya bunyinya di sini. Di area ini ya, kita bisa ambil posisi sell seperti itu ya. Jadi untuk trading dengan multiple time frame, kita bisa tentukan trennya atau level-level pentingnya di tab yang lebih besar, misalkan daily ya, untuk menentukan tren dan level-level support resisten. Kemudian kita turunkan ke tab H4 untuk konfirmasi, dan juga kita bisa tentukan level-level penting juga di sana. Jadi kita bisa ambil entry di H4 ketika muncul konfirmasi ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara trading dengan multiple time frame ya. Seperti itu. Nah, kesalahan yang sering dilakukan trader dalam menggunakan time frame yaitu suka melirik time frame lain. Kondisi tren di tiap time frame bisa berbeda-beda. Hal ini bisa menyebabkan keputusan trading yang salah. Banyak trader mencari pembenaran trading yang rugi di time frame yang lain. Hal ini bisa menyebabkan kerugian bertambah parah. Melirik time frame lain juga bisa menyebabkan profit yang didapatkan tidak maksimal. Misalkan seorang trader membuka posisi di D1, saat harga turun ia khawatir, kemudian ia melihat chart di H1, trennya sudah patah. Ia buru-buru menutup posisi padahal tren di D1 belum patah. Ternyata harga kembali rally. Akhirnya ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan profit maksimal. Nah, itu tadi tips memilih time frame yang tepat untuk trading. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali request mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.